Dan kaitannya dengan wabah yang menimpa ini, kita tahu bahwa pemerintah kita telah memberikan bimbingan-bimbingan. Dan kebanyakan bimbingan-bimbingan itu kalau kita perhatikan sangat bermanfaat sekali. Ya. Karenanya kita sebagai seorang muslim taat kepada bimbingan-bimbingan tersebut. Ya, ini merupakan suatu kewajiban. Merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena kita diwajibkan taat kepada waliul amr, dan ini akidah kita. Jangan kita menentang, jangan kita mengatakan kok serba dipersusah, ya. Jangan kita merasa kesal, jangan. Ini pertama dari sisi tujuannya baik untuk kita dan untuk umat. Sisi yang kedua bagi kita seorang muslim meyakini bahwa ini kita melakukannya ta'atan lillah, may yuti'ir rasula faqad ata' Allah, may yuti'il amir faqad ata'ani, dalam hadis Nabi. Ya. Orang yang taat kepada amir, menguasa, berarti taat kepada Nabi. Dan dalam ayat may yuti'ir rasula faqad ata' Allah, orang yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita sambungkan, ya, antara ayat dan hadis tadi, kita taat kepada waliul amr berarti taat kepada Nabi, kita taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kita dapat pahala dengan taat itu, bukan hanya dapat kesehatan, insyaallah kesehatan dan pahala dua-duanya. Nah, ini juga yang membedakan antara kita Ahlus Sunnah dalam hal ini lebih khusus. Bukan saya katakan muslim, karena banyak muslim yang juga anti taat kepada penguasa, dan itu merupakan penyelewengan dari jalan yang benar. Tapi saya katakan ini pembeda antara Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengikuti aturan ini karena keyakinan tadi yang saya sebutkan, sehingga dia di samping insyaallah dapat kesehatan terus dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka mungkin yang taat, ya, dapat kesehatan saja tapi tidak dapat pahala. Atau yang tidak taat sama sekali, mungkin dua-duanya nggak dapat. Atau dapat salah satu, yaitu sehat misalnya, tapi nggak dapat pahala. Nah, jadi di sini yang paling berbahagia dalam hal ini, paling beruntung dalam hal ini adalah Ahlus Sunnah Salafiyun. Ya, seorang Salafi ini dalam hal ini paling beruntung. Ya. Jadi hibati billah rahimakumullah, kembali nanti bisa lihat bagaimana tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh pemerintah kita, ya, kita ikuti dengan sukarela insyaallah, dan dengan niat yang baik tadi disebutkan sebagai keyakinan kita, insyaallah kebaikan akan kita dapatkan. Terkait kondisi sekarang, ketika Rasulullah SAW katakan wasam'i wa ta'ah, patuh, taatlah kepada pemerintah kalian yang memimpin, kita terutama muslimin atau salafiyin secara khusus diuji di saat-saat seperti ini, sejauh mana ketaatan kita kepada pemerintah, ketaatan fil mansyati wal makrah, fil yusri wal usur, dalam keadaan kita senang atau terpaksa, dalam keadaan susah ataupun mudah. Senang karena apa yang menjadi perintah dan ketetapan mereka mungkin menguntungkan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Terpaksa karena keputusan pemerintah mungkin kita rasa merugikan kita, kita anggap itu tidak menguntungkan bagi kita. Di situ kita diuji ketaatan. Seperti yang antum tahu, mungkin di banyak negeri, termasuk kita di Indonesia, pemerintah menginginkan kemaslahatan bagi rakyatnya, mengawal
kemaslahatan kesehatan mereka, maka menetapkan beberapa ketentuan terkait sholat berjamaah di masjid, sholat Jumat. Nah, maka taati pemimpin kita. Ini sekarang ujian amaliyah. Kalau selama ini kita belajar hanya sebatas teori, mudah. Manhaj ahlu sunnah taat kepada pemerintahnya, manhaj khawarij menentang kepada pemerintahnya. Manhaj ahlu sunnah memuliakan, mengagungkan pemerintahnya, mencintai mereka, mendoakan baik. Khawarij mencela, membenci mereka, dan seterusnya. Itu teori mudah. Nah, tinggal pengamalannya sekarang. Di situ akan terlihat ahlu sunnah yang benar-benar jujur, dan siapa pula yang mengada-ngada akan tersisihkan. Perkaranya menuntut konsekuensi kita untuk jujur dan konsekuen terhadap apa yang kita pelajari selama ini. Khairan insyaallah. Asy-Syariah.com